Kajian hati, tenangkan hatimu. Nah sekarang karena tadi masih banyak sekali yang ingin bertanya, ada juga yang sudah hadir di antara kita semua yaitu Mbak Denisha yang ingin sekali bertanya kepada Ustadz. Nah silakan Mbak untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa. Saya ingin bercerita tentang hidup saya yang dimana sampai saat ini saya masih dibayang-bayangin dengan luka, lalu rasa penyesalan dan kekecewaan karena saya sejak dari kecil saya tidak pernah mengenal sosok seorang ayah saya karena ibu dan ayah saya sudah bercerai pada saat saya bayi, kemungkinan di umur 3 bulan. Sampai saat ini di umur saya yang ke-28 tahun, saya tidak pernah mendapatkan nafkah serta perannya. Lalu di saat saya umur 15 tahun, saya datang untuk mengunjungi rumah beliau untuk melepas rasa rindu. Tetapi yang saya dapatkan bukannya sambutan yang hangat, tetapi hinaan dari ayah saya. Beliau berkata, saya dibilang itu anak itu anak ngapain kesini? Sampai akhirnya ibu saya wafat Ustadz 2 tahun yang lalu. Tapi ayah saya juga tidak menanyakan kabar saya dan keadaan saya saat ini. Lalu saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya laki-laki, kami tinggal bersama dengan ibu. Pada saat ibu masih ada, dengan keterbatasan ekonomi dan keadaan, setiap hari saya dan keluarga dan adik saya, ibu saya hanya makan dengan garam, nasi, bahkan nasi semalam itu akan dijadikan diolah menjadi bubur oleh ibu saya. Lalu ketika saya SMK, ibu saya menyekolahkan saya di sekolah perhotelan di daerah Jakarta Timur. Sampai pada akhirnya saya berkenalan dengan tamu hotel dan mulai saya terjerumus dalam pekerjaan malam Ustadz, mohon maaf. Tapi yang saya lakukan itu bukan untuk kesenangan saya pribadi Ustadz. Saya ingin meringankan beban orang tua saya agar bisa menyekolahkan adik saya, bisa makan enak, bisa melihat ibu saya tersenyum. Saya hanya ingin melakukan itu saja Ustadz. Walaupun saya tahu memang cara saya salah. Sampai suatu hari, beberapa tahun kemudian ibu saya menikah lagi dengan seseorang yang dimana itu membuat saya semakin terpukul, semakin kesal dan semakin kecewa karena saya takut Ustadz kasih sayang ibu saya berpindah alih ke suaminya. Dari situ saya mulai pergi dari rumah karena setiap saya di rumah, ibu sudah menikah, saya selalu bertengkar karena adanya perbedaan pendapat. Sampai akhirnya ibu saya divonis
dengan penyakit sirosis hati, yang dimana saya di situ juga masih harus menanggung pengobatan setiap bulannya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah saya tergolong anak yang durhaka karena selama semasa ibu saya hidup dan masa-masa terakhirnya saya tidak pernah bersamanya, tidak pernah menghabiskan waktu bersamanya, hanya menemani pengobatan saja. Lalu dan apakah Allah masih bisa memaafkan masa lalu saya yang sangat kelam Ustadz? Bunda, setiap orang itu punya masa lalu. Tapi percayalah, setiap orang juga punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalu. Jangan menghakimi orang dengan keburukannya di masa lalu. Karena setiap orang punya kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang makin baik setelah dia meninggalkan keburukan di masa lalu. Saya percaya di luar sana mungkin juga ada orang-orang yang harus memilih pekerjaan yang tidak baik karena harus menanggung beban dan kebutuhan keluarganya. Betul? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketakwaan itu sangat berpengaruh dengan keberkahan. Dan kemaksiatan itu juga akan mempengaruhi keberkahan. Makin bertakwa, makin berkah. Makin sibuk dengan maksiat, mohon maaf, dicabut berkah. Dan ingat, rizki itu bukan tentang banyak, tapi tentang berkah. Kalau bahasa gampangnya tentang cukup. Banyak itu kita yang ngejar, cukup itu Allah yang ngasih. Izin ya, Mbak Danisa mungkin dulu pekerjaannya ada, penghasilannya banyak. Saya tanya tenang atau tidak, saya pastikan tidak tenang. Betul? Mungkin sekarang beliau tinggalkan pekerjaan itu. Mungkin berkurang penghasilannya. Tidak sebanyak itu, tapi hatinya pasti lebih tenang dibanding waktu itu terjerumus dalam kemaksiatan. Maka sekarang tinggalkan sesuatu yang menjauhkanmu dari Allah dan dekati sesuatu yang menjadikanmu lebih dekat dengan Allah. Ibu sudah kembali sama Allah. Untuk yang sudah terjadi kemarin, bertaubat, minta ampun sama Allah. Sungguh-sungguh berhijrah, sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh melangkah dalam kebaikan. Percayalah, Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, Allah At-Tawwab, Allah Maha Pemberi Taubat dan penerima taubat, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa kita. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Dosa kita banyak, tapi percayalah ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Yang pernah tenggelam dalam dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni setiap dosa-dosamu selama engkau bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Yang masih ada orang tuanya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Jangan mudah menyakiti hati orang tua. Khawatirnya jadi penyesalan yang sangat dalam di hati kita. Dan boleh jadi kebohongan yang pernah kita utarakan sama orang tua akan jadi sesuatu yang berat di dalam hati kita. Tapi Mbak Danisa jangan putus asa. Allah tahu kok isi hati kamu.
Allah tahu selama ini kamu berjuang untuk keluarga. Bukan tanpa alasan. Tapi AA tidak membenarkan apa yang kemudian kita lakukan kemarin. Ada satu doa, Mbak Danisa boleh nanti dibaca di rumah. Pemirsa Trans TV boleh kita amalkan doa ini agar diberikan ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketenangan hati bersamamu di jalanmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang yakin berjumpa denganmu dan hati yang ridho menerima takdirmu dan hati yang merasa cukup dengan semua pemberianmu. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah. Aduh, Bunda, itu kenapa pundak sama lengannya? Kayaknya lagi nyeri ya? Iya teh, habis main sama cucu, ngejar ke sana kemari, lengan sama kaki pegel banget. Rasanya kayak semua otot ditarik, tangan dan leher juga ikut tegang. Pas banget nih, aku punya solusi baru. Paramex nyeri otot hot cream. Bisa dipakai untuk meredakan pegal-pegal atau nyeri otot dan juga nyeri sendi. Aku contohin cara pakainya ya Bun. Paramex nyeri otot hot cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan juga sesudah olahraga atau sesudah beraktivitas berat. Pas kondisi badan lagi pegel-pegel itu juga pas banget Bunda. Keunggulannya panasnya pas meresap ke dalam, bukan yang cuman panas di permukaannya doang. Krimnya juga tidak lengket, jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda, aromanya tuh bikin rileks banget karena pakai anis oil. Mantep. Wah, panasnya nyaman ya teh? Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bun, nih Bunda cobain dulu deh di pergelangan tangan. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks ya. Ini bisa dibeli di mana teh? Ini bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce aja. Ada banyak kok. Pokoknya buat yang aktif, terus gampang pegel atau suka berolahraga, wajib punya nih Paramex nyeri otot hot cream. Nyeri otot sendi pegalinu, Paramex nyeri otot hot cream obatnya.